Setelah berpisah dari Luna Maya, teka-teki wanita pujaan hati Ariel masih terus mengemuka. Baru-baru ini, kami dikejutkan oleh kedatangan Ariel ke sebuah studio. Pasalnya di studio tersebut, seorang gadis cantik bernama Cheryl sedang latihan. Kita latihan tadi di sana di studio satu lagi. Ternyata dia lagi latihan di sini. Pas gue lewat lagi dengar ada siapa yang nyanyi lagu ini gitu. Ternyata Al dan El tampak kegirangan. Keduanya baru saja mendapatkan hadiah mobil dari ayah mereka. Sementara itu Mulan Jamila mulai berani tampil di depan umum bersama Syafia. Masih ingat mobil mewah Ahmad Dhani jenis Hummer yang disebut Dul harganya mencapai 8 miliar? Kali ini Ahmad Dhani kembali memamerkan kemurahan hatinya untuk dua putranya, Al dan El. Al mendapat mobil buatan Jerman yang sudah lama ia idam-idamkan. Sedangkan El, mobil mewah keluaran Inggris menjadi pilihan. Beberapa hari lalu kami sempat meliput Ahmad Dhani yang menjajal mobil milik El. Dhani membawa mobil tersebut ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput El yang baru pulang dari homestay di Australia. Saya diperintahkan El untuk membawa mobilnya yang baru datang ini. Yuk kita ke airport sekarang ya. Dan saya harus membawa, padahal saya nggak pernah nyetir. Mobilnya kan pertama kali udah dilihat, ya emang mobilnya bagus, ya cocok lah sama orangnya. Mobilnya keren, orangnya juga keren. Padahal tahun 2008, juga baru 8.000 km, ya baru dikit lah. Al tak mau kalah. Meskipun mobil pilihannya tak semewah mobil El, namun Al cukup senang karena mobilnya adalah mobil baru. Beda dengan El yang membeli mobil second. Kami juga sempat mengikuti Al yang mengemudikan mobil barunya kala berangkat menuju Senayan untuk latihan sepak bola. sekarang lagi mau ke Senayan mau main bola. Seperti Al ya. Dari setahun lalu emang dia mendambakan mobilnya dia yang diharapkan dari setahun yang lalu. Dan saya kebetulan lagi nggak punya uang, jadi ya nggak bisa beliin. Nunggu sampai saat yang pas, di mana kemarin barusan dapat iklan ya lalu rame-rame sepakat bahwa honor iklan itu dibeliin mobil, 2 mobil yaitu buat Al sama El. Ahmad Dhani memang dikenal sebagai sosok orang tua yang tak pelit memanjakan anak-anaknya. Meski demikian, Dhani menolak disebut tidak mendidik anak untuk hidup sederhana. Baginya, memiliki mobil baru adalah sebuah impian yang harus diperjuangkan Al, El maupun Dul. Ketiganya harus bekerja keras kalau ingin mendapatkan impian mereka. Impian, yang penting kan punya impian. Jadi kalau menurut saya besaran nilai itu relatif. Besaran nilai itu relatif. Mungkin menurut sebagian orang itu mahal, mungkin menurut sebagian orang itu biasa-biasa saja gitu ya. Cuman mungkin mobilnya L kelasnya lebih bagus, tapi kan tahunnya lebih kalau Al kan mobil bekas, L kan mobil bekas ya kan. Kalau Al mobil baru gitu loh. Beda cuma itu aja. Cukup bicara soal mobil. Mari sekarang kita bidik sosok bocah kecil bernama Syafia ini. Setelah sebelumnya muncul bersama Al, El, dan Dul, kali ini giliran Mulan Jamila dan Ahmad Dhani yang terlihat mendampingi Syafia. Mulan bahkan turut membawa Syafia ke atas panggung kala bernyanyi di acara ulang tahun drummer triad Iqmal Tobing.
Kala kami bertanya soal Syafia kepada Al, putra sulung Ahmad Dhani ini secara terang-terangan menyebut Syafia sebagai adik satu darah. Deket kayak deket aja. Karena kan dia saudara. Karena kan dia saudara sama aku. Masa nggak saudara kan bilang adik? Ya sayang. Namun ketika kami coba bertanya kepada Ahmad Dhani, inilah jawabannya. Nggak usah, ya udah itu aja. Nggak usah, dari gua nggak usah. Kenapa? Nggak usah. Nggak usah. Nggak mau. Nggak usah. Oh, dikasih hati lu. Ngerekam pelawat. Anak baru ya? Si Pupus. Lupus, Pak. Berperan sebagai siswi SMA dan menjadi gadis lupus memberi tantangan tersendiri bagi Acha Septriasa. Untungnya, Acha yang kini sudah berusia 24 tahun ini sukses menjalani perannya. Juga gara-gara lo, tau nggak? Gue dibawa-bawa. Pertama yang bikin saya merasa beruntung di sini adalah saya sekarang usianya lagi nanggung kan, jadi 24 tahun, 23 tahun lebih gitu. Jadi bisa dijadiin anak SMA, jadi peran-peran saya kadang-kadang cakupannya bisa yang abis ini jadi apa, abis ini jadi apa gitu. Di lain tempat, Ariel justru tampak sedang dekat dengan seorang gadis cantik bernama Cheryl. Benarkah penyanyi baru ini pengganti Luna Maya di hati Ariel? The journey starts here, in this beautiful country. For a woman who has a beauty with purpose, we each are virgins. Indonesia welcomes you to Miss World 2013, exclusive on RCTI. Selepas berpisah dari Luna Maya, Ariel tampaknya mulai dekat dengan seorang penyanyi pendatang baru. Namanya Cheryl. Beberapa waktu lalu kami sempat memergoki kebersamaan Ariel dan Cheryl di sebuah studio musik. Siapakah Cheryl sebenarnya? Setelah berpisah dari Luna Maya, teka-teki wanita pujaan hati Ariel masih terus mengemuka. Baru-baru ini, kami dikejutkan oleh kedatangan Ariel ke sebuah studio. Pasalnya di studio tersebut, seorang gadis cantik bernama Cheryl sedang latihan. Kita latihan tadi di sana di studio yang satu lagi. Ternyata dia lagi latihan di sini. Pas gue lewat lagi dengar ada siapa yang nyanyi lagu ini gitu. Ternyata si Mungil yang berskill tinggi. Wow. Cheryl adalah penyanyi pendatang baru. Ia sudah pernah berkolaborasi dengan Noah di atas panggung. Cheryl tak memungkiri kalau dirinya sangat mengagumi Ariel. Lalu bagaimana dengan Ariel sendiri? Benarkah Ariel jatuh hati pada gadis ini? Aduh, saya udah tua. Ini udah kayak ponakan sendiri. Selalu memberikan diri sebagai tuan rumah pada Piala Dunia yang akan datang. Hari ini pasti menang. Film tentang perjuangan anak bangsa menegakkan kejayaan di lapangan hijau ini mengisahkan perjuangan Gabriel Omar Baskoro yang berhasil membawa timnas merah putih lolos ke Piala Dunia 2014 di Brazil. Sayang, setelah pulang ke tanah air, Gabriel justru terjebak dalam lingkup mafia sepak bola. Anugerah Seputar Indonesia akan memberikan 6 penghargaan untuk kategori pejuang publik, tokoh inovasi, tokoh inspirasi, bintang arena, tokoh seputar Indonesia, dan tokoh kontroversial. Khusus untuk tokoh kontroversial, masyarakat bisa ikut memilih lewat voting SMS. Tadinya ingin memilih langsung ya, tapi kita pikir-pikir anugerah ini akan jauh lebih pas apabila publik juga diikutsertakan. Manapun yang ada di nominasi sekarang memang orang-orang yang tokoh kontroversial tapi juga memberikan dampak positif lebih banyak daripada kontroversinya itu sendiri. Tidak terasa 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.